Oke, Robun, ini video ketiga untuk materi untuk kelas hari ini. Di video ketiga, saya akan langsung masuk ke materinya. Jadi minggu ini kita materinya tentang insa atau ungkapan salam di bahasa Korea. Jadi saya akan memperkenalkan Robun ungkapan salam, lalu kita masuk ke vokal. Oke, kita langsung saja tanpa berbelit-belit. Pertama, saya perlihatkan dulu nggak beberapa sih, sebenarnya ada banyak. Jadi ada banyak macam-macam salam dalam bahasa Korea, tapi ini tidak hanya terbatas di salam saja, tapi sebenarnya ada juga kata-kata yang misalnya gimana caranya untuk minta maaf, untuk bilang terima kasih, kemudian untuk menanyakan kabar dan sebagainya macamnya. Jadi ini banyak ya. Oke. Kira-kira segini ya Robin ya. Jadi saya akan sebutkan ya, saya akan lafalkan pertama terlebih dahulu, baru ya Robin bisa pause ya, dihentiin dulu videonya, terus sembari mengikuti saya ya, baru ikutin saya gitu maksudnya. Jadi saya dulu baru ya Robin ya. Oke, kita mulai dari yang paling basic ya, yaitu ya, sebentar. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드려요. 잘 부탁드려요. 오랜만입니다. 오랜만입니다. 어떻게 지내셨습니까? 어떻게 지내셨습니까? 어떻게 지내셨어요? 어떻게 지내셨어요? 환영합니다. 환영합니다. 환영해요. 환영해요. 어서 오십시오. 어서 오십시오. 어서 오세요. 어서 오세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹을게요. 잘 먹을게요. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었어요. 잘 먹었어요. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 천만에요. 천만에요. 아닙니다. 아닙니다. 별 말씀을요. 별 말씀을요.
죄송합니다. 죄송합니다. 미안합니다. 미안합니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 실례합니다. 실례합니다. 다녀오겠습니다. 다녀오겠습니다. 다녀올게요. 다녀올게요. 다녀왔습니다. 다녀왔습니다. 다녀왔어요. 다녀왔어요. 축하합니다. 축하합니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 축하해요. 축하해요. 식사 맛있게 드세요. 식사 맛있게 드세요. Nah, itu tadi beberapa ungkapan yang saya berikan untuk Yorobun ya. Mudah-mudahan gak kebanyakan, tapi kayaknya kebanyakan. Nggak apa-apa, jadiin sebagai pengetahuan untuk Yorobun. Saya akan bahas satu-satu artinya ya. Jadi gini, kalau yang Yorobun bisa notice dari semua frase ini, sebenarnya Yorobun bisa lihat ada sedikit persamaannya, yaitu banyak yang berakhiran ini nih, huruf ini ya. Ada yang berakhiran semida ya, ada yang berakhiran seyo, otokeyo, jinesoyo ya. Ada yang bentuknya akhirannya seperti ini, ada bentuknya akhirannya seperti ini. Yaitu akan kita pelajari di minggu depan ya, bentukan akhiran itu dimulai dari yang belakangnya nida-nida yang tadi imida, semida ya. Karena itu tingkatannya formal, ya lebih formal. Nah, untuk sekarang Yorobun yang perlu Yorobun tahu itu untuk hari ini adalah penyebutannya, pelafalannya, dan artinya itu apa ya. Yorobun kan saya sudah berikan lembaran PDF ya untuk materi hari ini. Jadi Yorobun itu bisa Yorobun print, terus nanti Yorobun tulis artinya di sebelahnya. Nah, pada dasarnya annyeonghaseyo dan annyeonghasimnika itu memiliki makna yang sama, yaitu menanyakan halo apa kabar, seperti itu ya. Annyeonghaseyo itu ibaratnya seperti mau say hi ya ke orang Korea, annyeonghaseyo. Annyeonghasimnika mau itu lebih dekat maknanya kepada menanyakan kabar, annyeonghasimnika yang seperti itu. Halo apa kabar, ini tidak perlu dijawab ya, annyeonghaseyo ya, ya selesai gitu ya. Annyeonghaseyo itu artinya halo, atau bisa juga bermakna selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan sebagainya. Intinya ini dipakai, dua kata ini dipakai saat Yorobun bertemu dengan seseorang ya, yang Yorobun kenal tentunya ya. Atau bisa juga sih menyapa orang Korea yang tidak pernah Yorobun lihat ya, papasan terus ketemu orang Korea sih ngomong annyeonghaseyo ya, itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga ini, kosakata yang ketiga itu annyeonghigaseyo, dan yang keempat itu annyeonghigeseyo. Jadi kalau Yorobun mau bilang selamat tinggal ya, jadi selamat tinggal Yorobun ketemu temen, terus temennya udahan ngobrolnya, terus temennya mau pulang, habis itu Yorobun dadah gitu ya, sampai jumpa atau selamat tinggal ya. Itu Yorobun posisinya kan yang bye-bye ke temennya, itu berarti pakai annyeonghigaseyo ya. Nanti temennya balas ke Yorobun itu annyeonghigaseyo. Annyeonghigaseyo, temennya yang pulang, yang pergi, annyeonghigaseyo ya. Jadi Yorobun ke teman ngomong annyeonghigaseyo, teman Yorobun yang pulang, yang pergi, yang menjauh dari Yorobun ya, itu bilang
안녕히 계세요. Nah, untuk yang kata kelima 처음 뵙겠습니다 itu digunakan pada saat Yorobun pertama kali bertemu dengan seseorang ya, atau Yorobun nanti baru memperkenalkan diri ya, 처음 뵙겠습니다 ya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda ya, artinya itu panjang, kalau bahasa Indonesia panjang artinya ini pertama kali saya bertemu dengan Anda ya, 처음 뵙겠습니다. Nah, yang di bawahnya 만나서 반갑습니다 itu baru digunakan saat Yorobun mau bilang senang berkenalan atau berjumpa dengan Anda ya. Ini bisa Yorobun pakai pada saat Yorobun ingin memperkenalkan diri ya di depan teman sekantor baru masuk kerja, habis itu Yorobun perkenalan diri, itu bisa di akhir kalimatnya 만나서 반갑습니다 ya, yang tadi ya artinya senang berjumpa atau berkenalan dengan Anda. Lalu ini juga tidak kalah pentingnya nih, di bawah 만나서 itu ada 잘 부탁드립니다, 잘 부탁드려요. Ini sama saja ya, Yorobun bisa pakai salah satu dari keduanya ya. Maknanya adalah saat Yorobun ingin bilang kan kita kan kalau misalnya ketemu di perkenalan di depan teman-teman sekantor ya, rekan sekantor, itu akan pasti banget senang, salam kenal ya semuanya, mohon bantuannya ya, pada saat mau bilang mohon bantuannya ya untuk kedepannya 잘 부탁드립니다, 잘 부탁드려요 ya, di situ dipakai di dalam situasi seperti itu ya. Lalu ada juga 오랜만입니다 ya, 오랜만입니다 itu digunakan saat Yorobun udah lama nih nggak ketemu dengan seseorang, tiba-tiba ketemu lagi, oh 너무 오랜만입니다, 오랜만입니다 ya. Nah, selanjutnya kalau Yorobun benar-benar mau nanyain kabar, gimana kabar lo, kamu gimana kabarnya nih gitu ya, 어떻게 지내셨습니까, 어떻게 지내셨어요 ya, itu bisa Yorobun pakai. Jadi dalam bahasa Korea kalau dia kalimat pertanyaan dia naik tonnya Yorobunnya, 어떻게 지내셨습니까, 어떻게 지내셨어요 ya, naik. Tapi kalau dia bentuk kalimatnya pernyataan dia datar, 처음 뵙겠습니다, 만나서 반갑습니다 ya, jadi seperti itu, datar. Kalau naik itu artinya tone untuk bertanya gitu. Oke, berikutnya itu ada 환영합니다 ya, atau 환영해요. Itu dua-duanya bisa Yorobun pakai, yang mana saja. Nah, itu artinya adalah selamat datang ya, selamat datang, kemudian 어서 오십시오 dan 어서 오세요 ya. Itu juga bermakna selamat datang juga. Jadi misalnya Yorobun masuk ke dalam satu restoran atau toko ya, nanti di sana para staff-staff yang bekerja di sana ya, atau klien-kliennya akan bilang "Sushio, selamat datang" ya. 환영합니다 itu pada saat ada penyambutannya, 환영합니다 itu lebih pada menyambut ya, pakai 환영합니다, 환영해요 ya. Lalu 잘 먹겠습니다 ya, kapan yang dipakai 잘 먹겠습니다, pada saat Yorobun diajak makan ya. Misalnya Yorobun diajak makan sama satu teman divisi, kemudian nyampe restoran, makanan sudah disajikan ya, maka budaya di Korea ya, apalagi pada saat ada acara makan malam atau makan bersama orang kantor, itu Yorobun harus menunggu sampai orang yang jabatannya lebih tinggi mulai makan ya. Itu baru Yorobun boleh mulai makan gitu, intinya itu sinyalnya di situ gitu ya. Pada saat orang yang lebih tinggi dari posisinya dari Yorobun atau orang yang lebih tua dari Yorobun itu bilang mempersilahkan Yorobun makan, disitulah Yorobun bilang 잘 먹겠습니다 ya, itu sebelum mulai makan ya. Yang artinya adalah selamat makan ya, 잘 먹겠습니다. Itu juga bermakna
bahwa 여러분 akan menikmati makanan yang disajikannya. Dan setelah selesai makan, 여러분 akan bilang 잘 먹었습니다. Ya, 잘 먹었어요, 잘 먹었습니다. Itu setelah selesai makan, yang artinya 여러분 mengucapkan terima kasih. Nah, itu maknanya itu ya, maknanya mengucapkan terima kasih ya karena sudah diberikan atau dibelikan makanan atau makan malam. Berterima kasih dengan suasana makan malam bersama orang kantor ya. 잘 먹었습니다. Ya, artinya itu. Ya, jadi sebelum makan 여러분 bilang 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. Itu setelah makan. Ya. Itu harus 여러분 bisa akan sangat bagus untuk 여러분 aplikasikan nanti, misalnya 여러분 kerja di perusahaan Korea gitu ya, karena itu salah satu etika makan. Kemudian bagaimana sih cara mengucapkan terima kasih? Sebenarnya ada banyak bentuk ya. Di sini saya kasih 감사합니다, 고맙습니다. 여러분 boleh pilih salah satunya. Yang paling banyak digunakan itu adalah 감사합니다 ya. Dan untuk menyatakan sama-sama itu 여러분 bisa bilang 천만에요 ya. Tapi sebenarnya 천만에요 itu jarang digunakan ya. Yang paling sering digunakan itu adalah 감사합니다. 아니에요. 아닙니다. 별 말씀을요. 아닙니다. 별 말씀을요. Ya. Karena gini, orang Korea kecenderungannya adalah saat kita bilang terima kasih, mereka nggak langsung menerima gitu ya. Tapi ada juga sih, 여러분 bisa juga jawabnya 네 ya. Misalnya ada orang yang berterima kasih kepada 여러분, 감사합니다. Lalu 여러분 jawab 네 gitu. Ya, itu juga nggak apa-apa, itu juga lazim digunakan ya. Tapi banyak juga responnya seperti itu ya, seperti yang ini, 아닙니다. 별 말씀을요. Ya. Oh nggak apa-apa kok ya, tenang aja, seperti itu artinya. Lalu kalau 여러분 minta maaf apa ya, minta maafnya 죄송합니다 ya, 미안합니다 ya. 죄송합니다 itu versi honorificnya, tingkat kesopanan lebih tinggi ya, kasta paling tinggi lah dia tingkat kesopanannya, pakai 죄송합니다 ya. Lalu 여러분 juga bisa bilang 미안합니다, 미안해요 ya, itu format versi lainnya. Lalu 괜찮습니다 itu artinya tidak apa-apa ya. Misalnya ada orang minta maaf ke 여러분, orang Koreanya minta maaf ke 여러분, 죄송합니다. Terus nanti 여러분 bisa jawab 괜찮습니다. 괜찮습니다. Nah ya, artinya tidak apa-apa. Berikutnya adalah 실례합니다. 실례합니다 itu maknanya adalah permisi ya, permisi. Lalu 다녀오겠습니다, 다녀올게요 ya, itu diucapkan pada saat 여러분 mau keluar rumah atau mau meeting ya di luar kantor, atau mau bertemu klien di luar kantor ya. Terus 여러분 salam ke atau kayak izin lah ya, izin ke atasan 여러분, 다녀오겠습니다 ya. Nah nanti setelah 여러분 selesai meeting, kembali ke kantor, 여러분 lapor lagi nih ke atasan ya. 저 다녀왔습니다, 다녀왔어요. Itu artinya 여러분 memberitahukan bahwa saya sudah kembali gitu. Jadi seperti itu 여러분. Kalau di perusahaan Korea itu 여러분 tidak hanya izinnya aja nih ya, saya mau meeting di luar kantor nih Pak, saya izin dulu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Kalau di bahasa Koreanya kan 다녀오겠습니다, 다녀올게요 ya. Nah lalu setelah 여러분 kembali lagi ke kantor ya, itu juga 여러분 harus memberitahukan ke atasan 여러분, saya sudah kembali Pak dari meeting ya. 다녀왔습니다, 다녀왔어요. Nah itu juga harus 여러분 lakukan. Itu etikanya atau budaya bekerja di perusahaan Korea seperti itu ya. Jadi tidak hanya izin keluarnya aja, tapi saat kembali ke kantor 여러분 juga memberitahu kepada atasan 여러분. Lalu 축하합니다, 축하드립니다, 축하해요 itu sama-sama artinya adalah selamat ya. Congratulations ya. 축하합니다,
Cuka dari minta, cuka heyo. Perbedaannya itu ada yang di tengah-tengah ini. Cuka dari minta itu bentuk honorific dari cuka hamida. Nanti kita akan belajar ini, tapi setelah UTS ya. Ini hanya untuk Yorobun ketahui saja dulu ya, sebagai referensi saja bahwa ada bentuk yang namanya cuka dari minta, dan cuka dari minta ini adalah bentuk honorificnya cuka hamida, itu memiliki kasta kesopanan, level kesopanan paling tinggi lah, intinya seperti itu. Nah, siksa mashike deseyo itu artinya adalah selamat menikmati makanannya ya. Nah, ini kapan sih digunakan ya? Tidak hanya digunakan pada saat Yorobun duduk di satu meja dengan atasan Yorobun ya. Jadi sebelum memulai makan, Yorobun bilang, kan atasannya udah bilang, ayo silahkan makan, dicicipi hidangannya, seperti itu ya, atasan Koreanya. Kemudian Yorobun balas ke orang Koreanya ini, ke atasan Yorobun, shiksa mashike deseyo, artinya selamat menikmati hidangan bapak atau ibu, seperti itu. Nah, yang kedua, kalimat ini juga bisa Yorobun pakai saat misalnya teman sekantor Yorobun ya. Teman sekantor Yorobun itu mau makan siang ya. Mau makan siang, dan teman sekantor Yorobun ini orang Korea, tapi dia itu umurnya lebih tua dari Yorobun ya, umur misalnya 3-4 tahun ke atas lah ya gitu. Nah, maka Yorobun bisa bilang ke dia, selamat menikmati makan siangnya ya. Itu bahasa Koreanya adalah shiksa mashike deseyo ya, sama. Jadi shiksa mashike deseyo, selamat menikmati makanan, baik itu berupa makan siang, makan malam, atau hidangan apapun ya. Nah, itu bahasa Koreanya adalah shiksa mashike deseyo. Nah, itu dia ya, beberapa macam salam atau ungkapan-ungkapan yang dapat Yorobun aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya dalam berkomunikasi secara dalam kehidupan yang sehari-hari, tapi juga dalam kehidupan perkantoran ya, di perusahaan Korea contohnya. Nah, itu kita tadi membahas tentang tema insa atau macam-macam salam dalam bahasa Korea. Nah, di bagian berikutnya tentunya kita mengenal dulu nih ya, sebelum saya mengajarkan tentang huruf vokal Korea, saya ingin sedikit memberikan informasi tentang bahasa Korea. Nah, bahasa Korea ini itu dulunya dia kan pakai Hangul ya. Nah, dulu itu tidak langsung tiba-tiba jadi Hangul gitu ya. Formatnya tidak seperti ini tulisannya. Tapi pada zaman dulu, pada zaman kerajaan Korea, tiga kerajaan Korea di zaman dulunya, mereka memakai orang Korea memakai tulisan namanya Hunmin Jeongeum ya, dimana ini berupa karakter Hanja. Nah, karakter Hanja ini hanya bisa dipelajari pada saat itu oleh kalangan-kalangan bangsawan ya, karena memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa membaca teks-teks atau buku-buku pada zaman itu. Kemudian Teman bisa lihat ini namanya Kim Sejong atau Kim Sejong ini Raja Sejong ya. Dia pada saat kepemimpinannya jadi sangat kasihan melihat rakyat-rakyatnya yang lain ya tidak bisa membaca atau tidak bisa meningkatkan literasi mereka karena keterbatasan dalam membaca karakter Hanja ini ya, atau Hunmin Jeongeum ini. Akhirnya dia bersama-sama dengan para ahli linguistiknya ahli linguistiknya Raja Sejong ya, ada beberapa orang. Mereka kemudian menciptakanlah yang namanya Hangul ya, abjadnya si Hangul ini ya, yang nanti terdiri vokal tunggal, vokal ganda, konsonan tunggal dan konsonan ganda, lalu konsonan akhir ya. Nah, sejak saat itulah semua teks-teks bahasa Korea kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk Hangul ya, sehingga kemudian dengan berjalannya waktu, masyarakat Korea pada zaman kerajaan tersebut ya bisa membaca buku teks secara keseluruhan gitu, karena kan
Sebenarnya Hangul itu sangat mudah untuk dipelajari, seperti yang saya sudah sebutkan di awal bahwa untuk Yorobun bisa menulis, bisa baca teks bahasa Korea itu hanya dalam waktu 2 minggu lah ya. Yorobun bisa belajar Hangul dalam waktu 2 minggu ya, karena memang Hangul itu memang mudah dipelajari ya, ketimbang Yorobun belajar karakter Hanza ataupun kanji ya yang lebih sulit. Kalau Hangul itu lebih mudah untuk dipelajari. Itu dia ya, sini Raja Sejong yang menciptakannya ya. Karakteristik kedua itu adalah tadi ya, dia punya 21 vokal, 19 konsonan ya. Ini yang sudah tadi saya sebutkan, vokal ganda, konsonan dan sebagainya. Nah, struktur kalimatnya juga berbeda nih Yorobun ya, dari struktur kalimat bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kita buatnya adalah subjek, predikat, objek. Saya makan roti gitu ya. Itu kan struktur kalimat bahasa Indonesia ya, saya makan roti, subjek, predikat, objek. Nah, kalau di bahasa Korea, objek dan predikatnya itu berpindah tempat. Jadi subjek, objek, predikat. Saya roti makan. Nah, itu karakteristik bahasa Korea yang bagi masyarakat, bagi orang Indonesia itu sulit ya, karena kita terbiasa dengan SPO ya kan, bahasa Inggris juga SPO gitu ya. Kemudian kita pas belajar bahasa Korea, kita harus membalik itu ya, di switch posisinya jadi SOP ya, subjek, objek, predikat ya. Itu dia Yorobunnya. Jadi struktur kalimat bahasa Korea pertama bisa berupa subjek dan predikat saja ya. Indah tidur, saya tidur, kemudian ditambah dengan objeknya yang berada di tengah-tengah. Subjek, objek, predikat. Saya roti makan, seperti itu. Nah, karakteristik selanjutnya Yorobun bisa nanti ya, mungkin kalau sekarang Yorobun nggak ngeh ini apa ya, tapi saya akan beritahukan bahwa setiap kata itu memiliki partikel. Makanya di bahasa Korea itu erat kaitannya dengan partikel subjek, partikel objek, dan banyak lagi partikel lainnya, serta ada akhiran kalimat juga ya, seperti yang kita lihat di sini, akhiran kalimat yang disematkan di kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Itu berubah-ubah ya, mengalami perubahan juga sesuai dengan waktu ya. Nah, berikutnya adalah tadi ya, bahwa bahasa Korea ini memiliki tingkat kesopanan yang bervariasi bergantung pada lawan bicara. Jadi gini ya Robin, beberapa tantangan dalam mempelajari bahasa Korea adalah salah satunya ini ya, mempelajari tentang tingkat kesopanan atau honorific ya. Jadi struktur kalimat Yorobun dan pemilihan kata Yorobun itu bergantung pada siapa lawan bicara Yorobun. Apakah dia umurnya lebih tua, apakah dia seumuran dengan Yorobun, atau dia itu lebih muda dari Yorobun. Nah, itu nanti tata bahasanya beda-beda ya. Jadi nggak bisa sama ya. Jadi bagaimana cara Yorobun berbicara dengan teman sebaya Yorobun itu akan sangat berbeda dengan orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda daripada Yorobun. Dan ada juga case di mana Yorobun ini di kantor nih ya. Di kantor misalnya jabatan Yorobun itu udah tinggi ya, di bawah Yorobun itu ada satu orang tapi dia umurnya lebih tua nih dari Yorobun ya, maka itu harus menggunakan tata bahasa yang formal ya. Sebenarnya kalau di kantor harus formal semua ya, tapi ada beberapa case dimana kalau jabatannya udah tinggi dia bisa aja pakai non formal ya, itu bisa terjadi ya. Tapi kalau case nya adalah jabatan Yorobun tinggi, di bawah Yorobun, staf Yorobun itu ada yang umurnya lebih tua, maka harus menggunakan tata bahasa yang formal. Kira-kira seperti itu ya. Nanti untuk detailnya kita akan belajar di materi-materi berikutnya ya. Makanya di sini ada ini yang pertama namanya bahan mal. Sebentar saya cari tabnya dulu untuk nyari-nyari.
Jadi di sini ada banmal ya. Ini adalah untuk non formal ya. Seperti ini bentukannya. Jadi dia nggak ada akar ininya nih, akar yang ini ataupun yang ini. Dan ini jondemal dan ini nopimal. Nanti kita akan belajar itu. Berikutnya panggilan dalam bahasa Korea. Jadi sebenarnya ada banyak macam-macam panggilan dalam bahasa Korea ya. Dan kalau di bahasa Indonesia itu kan kita sederhananya pakai bapak, ibu, mbak, mas ya, atau nama gitu ya. Tapi kalau di bahasa Korea itu memiliki perbedaan ya. Contohnya ini nama saya, ini dia, ini nama saya dalam karakter Hangul. Nah, di sini yang pertama itu tambahkan dia ditambah she. Dia, she. Yang pertama. Yang kedua itu nama, itu dia ditambah ya. Dia, ya. Yang ketiga itu contohnya, mungkin Irbun tahu aktor Korea Park Bo Gum ya. Bo Gum. Ditambah a, Bogoma. Nah ini saya langsung dia, si, dia, tulisannya ya. Dia, si ini level yang formal ya, yang akan banyak Yorobun pakai di lingkungan perkantoran. Oh iya, saya lupa. Ada lagi namanya dianim ya, jadi dia ditambah nim, jadi dianim. Nah, dianim dan si itu banyak dipakai di lingkungan perkantoran ya, jadi di lingkungan kantor maupun di bias juga digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Ini lebih formal sifatnya. Jadi kalau Yorobun berbicara dengan seorang yang lebih tua, panggillah nama mereka dengan tambahan si ya, atau nim. Nah, kalau hubungannya sudah dekat ya, teman sebaya, pacar Yorobun ya, atau adik Yorobun, saudara dan segala kan udah sebaya, udah sangat dekat sekali hubungannya ya, maka pakailah ya ya. Ya, sama kayak di bahasa Jepang itu kayak chan ya, dia chan. Nah itu juga di bahasa Korea ya pakai ya. Dan a ya, Bogoma, dia, ya ini untuk yang tingkat kedekatannya itu sudah sangat dekat ya, relasinya. Tapi kapan pakai ya, kapan pakai a ya, itu nanti akan saya ajarkan di minggu berikutnya ya, karena ada aturan tersendiri. Lalu ini ya, ingat ya, kalau di kantor pakainya she ya. Kalau she dan nim itu bisa dipakai di dalam nama apa saja, tidak ada ikatan atau tidak ada aturan yang mengikat ya. Tapi kalau ya dan a itu ada aturan mengikat ya, kapan pakai ya, kapan pakai a, itu ada aturannya. Kalau she dan nim itu bisa Yorobun langsung pakai ya, tanpa harus ada perubahan bentuk lainnya. Nah ini tadi ya, berikutnya itu tadi yang saya sampaikan itu di awal kan nim ya. Nah si nim ini kalau Yorobun di kantor ya, di perusahaan Korea mereka tidak panggil nama ya. Kalau di kita kan Pak Andi, Bu Angel ya. Kalau di Korea memanggilnya dengan nama marga diikuti dengan jabatan ditambah nim ya. Jadi nanti kita juga akan belajar nih ya di minggu ketiga apa ya, minggu ketiga kita akan belajar namanya jabatan ya, bagaimana jabatan dan divisi ya dalam bahasa Korea itu seperti apa, kita akan belajar ya. Disitulah nanti saya akan
mengulang kembali materi yang ini. Jadi itu pakai nama marganya ya. Yorobun tahu ya nama marga Korea ada Park ya, Park ya, bukan Park tapi Park I ya. Terus Kim ya, nama marga ditambah jabatan ditambah NIM. Nah contohnya ada di sini ya, ini ya, ini 3 ini. Berikutnya oke, itu sih ya karakteristik bahasa Korea ya. Di sebenarnya ada banyak lagi sih karakteristiknya, tapi saya hanya mencantumkan beberapa saja supaya Robin tidak kebingungan ya dalam belajar bahasa Korea. Jadi saya cantumkan yang penting-penting saja. Sekarang kita masuk ke materi Hangul ya. Nah di sini saya akan memperkenalkan vokal Korea. Tentunya nanti Yorobun juga akan harus menonton video YouTube ya, link YouTube yang sudah saya share ya di Emas. Jadi Yorobun setelah nonton materi saya bisa langsung nonton ke YouTube untuk biar lebih jelas gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah vokal tunggal. Oke, di sini sama seperti tadi yang di awal, saya akan sebutkan dulu, saya hafalkan dulu hurufnya, baru Yorobun mengikuti saya. Seperti itu. Saya mulai ya. A, ya, o, yo. Ingat ya Robun, oyonya, o, yo, jadi mulutnya agak terbuka. U, yu. Nah kalau yang ini dia agak monyong, bukan agak ya, harus monyong. U, yu, u, yu, i. Oke, ini vokal tunggal. Lalu kita beralih ke berikutnya vokal ganda. Ikuti saya. E, Y, E, Y. Nah, jadi ini Y-nya agak sedikit kalem ya, Y. Kalau ini agak doer sedikit, Y. Ya. Tapi nanti di lapangan ya pada implementasinya sebenarnya sama aja ya, kedengarannya juga sama aja. Jadi nggak perlu khawatir. Wa, we, ya. Jadi ini we, kalau ini we ya, we ada i-nya sedikit gitu. We. Ya, tapi juga nanti pada saat kasus tertentu dia akan menjadi we ya. Wo, we, ai, we ya. Jadi tadi we, kemudian ini we ya. Kalau ini we ya. Nah itu dia tadi vokal ganda dan vokal tunggalnya ya Robun. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisannya. Jadi gini, penulisan huruf Korea itu memiliki aturannya, yaitu aturannya tersebut dari atas ke bawah, kiri ke kanan ya. Jangan kebalik ya. Jadi dari atas ke bawah, kiri ke kanan, seperti itu aturan dalam penulisannya. Nah di sini Yorobun bisa menulisnya tadi ya seperti di awal,
saya bilang bahwa dia atas ke bawah, kiri ke kanan gitu. Maka yang harus Yorobun lakukan adalah seperti ini. Tadi kita huruf pertama huruf A ya, maka tulisannya menjadi atas ke bawah, seperti ini. A, ya, O, yo, U, 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 I. Sama juga tadi ya. Ini. Nah, kalau yang ini ya, garis kedua harus lebih panjang daripada garis pertama. Ya. Sama seperti ini untuk vokal ganda. Nanti untuk lebih lengkapnya bagaimana cara penulisannya bisa ya Robun lihat di video YouTube-nya, dan juga sebenarnya di PDF-nya itu di Word yang sudah PDF yang saya lampirkan itu di dalamnya ada ini ya, ada cara penulisannya, ada nomornya, jadi Robun bisa ikuti saja. Lalu seperti ini ya, atau begini ya, jadi atas bawah. Sebenarnya ada banyak sekali ya source-nya, bisa Robun cari di YouTube ya. Kalau misalnya ternyata link YouTube yang saya berikan tidak jelas ya, belum tahu jelas, Robun bisa cari source lain ya, sumber lain di YouTube juga yang di YouTube channel yang lebih oke penjelasannya. Juga bisa Robun coba ya. Pada dasarnya adalah penulisan huruf Hangul itu memiliki aturan ya, atas ke bawah, kiri ke kanan. Oke. Nah, itu dia kira-kira ya Robun. Saya rasa saya akhiri untuk materi hari ini ya, saat itu yang dengan coret-coretan. Oke. Jadi kalau gitu saya akhiri video rekamannya, dan kita untuk materi insal lalu ada satu video lagi mengenai video tugas ya. Jadi tugas, saya akan berikan tugas untuk Yorobun ya, tentang tugasnya itu menulis huruf. Oke.